Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami. Hingga saat pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik, Engkau setia di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siap untuk masuk dalam lawatan Tuhan. Melalui pujian kami, melalui firman yang akan disampaikan, biarlah itu semua boleh mengenyangkan jiwa kami. Terlebih membuat kami lebih bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan satu pujian pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak pernah ragu dalam kita mengiring Tuhan, sebab Tuhan selalu memegang hidup kita, dan kita yakin dan percaya bahwa tuntunan Tuhan senantiasa di dalam langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, benar Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan memimpin langkah kita. Amin. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau tuntun langkahku, benar Tuhan. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya
Berikan sorak-sorai buat Tuhan di tempat saudara berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar, saudaraku. Satu hal yang patut kita syukuri, bagaimana Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan membentuk dan menenun kita serupa dengan gambarannya. Dan tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah dan sahabat kita. Kita akan menyanyikan pujian ini sambil mengantar kita untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun
mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus, oh Yesus sahabatku. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Engkau setia di dalam hidup. Terima kasih sebab Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang maha baik, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, puaskanlah jiwa kami dengan firman-Mu sehingga kami akan terus mendapatkan kekuatan baru. Dan turunlah urapan Allah atas kami semua, atas hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya akan menyampaikan firman Allah yang akan saya ambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 8. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, saudara,
firman Tuhan berbicara tentang mengasihi keluarga. Saudara, seringkali kita pergi pelayanan kemana-mana, kita melayani jiwa-jiwa ya keluar rumah. Tetapi seringkali ada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang juga melupakan keluarganya. Itulah sebabnya di sini Rasul Paulus memperingatkan ya kepada jemaat Tuhan, yaitu kepada Timotius khususnya. Ya, dia sebagai seorang muda yang dipanggil oleh Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan, supaya dia tidak melupakan keluarganya ya. Karena seringkali ya hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak harmonis ya. Saudara, tidak ada ikatan kekeluargaan yang erat oleh karena kesibukan masing-masing. Itulah sebabnya di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kepada Timotius ya untuk belajar berbakti yaitu kepada keluarga ya. Karena apa? Karena keluarga itu juga ada bagian dari pelayanan ya saudara. Jadi kita sendiri juga harus bisa merawat keluarga kita, orang tua kita, mungkin nenek kita, saudara-saudara kita, bahkan seisi rumah kita. Karena di dalam 1 Timotius 5 ayat 4 firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi di sini Rasul Paulus berkata bahwa kita sebagai orang percaya, mari kita utamakan keluarga kita atau saudara kita seiman, di mana kita juga harus mau belajar berbakti kepada kaum keluarga kita sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka ya. Karena apa? Karena mereka sudah mendidik kita demikian rupa ya, memelihara kita, memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan juga apa yang menjadi kebutuhan kita pada tiap-tiap hari. Di sini Rasul Paulus mengingatkan untuk kita tidak melupakan keluarga kita. Karena itulah yang Tuhan mau. Ya, kita mulai belajar berbakti kepada keluarga kita sendiri tadi ayat 4. Bahkan di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudara, di sini firman Tuhan cukup keras ya. Kalau kita tidak mengurus keluarga kita atau orang tua kita, sanak saudara kita tidak kita pelihara, apalagi seisi rumah kita, di sini dikatakan bahwa orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudara, orang itu murtad padahal dikatakan orang itu melayani Tuhan, umpamanya seperti saya yang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi saya tidak mengurus keluarga saya, seisi rumah saya, maka saya yang sudah pelayanan ini digambarkan atau disamakan dengan orang murtad ya, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudara, kita memelihara atau mengurus keluarga kita itu benar-benar harus kita lakukan. Ya saudara, saya bersyukur juga keluarga saya, keluarga besar. Ya seringkali saya saksikan kami 17 bersaudara, 16 bersaudara yang ada. Hidup kami rukun, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bermusuhan satu dengan yang lain. Dari sejak kami kecil sampai sekarang kami sudah tua, ya kami tetap hidup harmonis dengan saudara-saudara, dengan kakak, dengan adik, keponakan, cucu, mungkin juga mantu ya. Kami merasakan bahwa benar-benar keluarga kami itu dipimpin oleh Roh Tuhan,
dengan luar biasa. Nah, saudara, saya memberikan kesaksian ini karena ini pengalaman yang saya alami. Jadi saudara, untuk itu sebabnya kita harus, ya kita patut ya mendapatkan, kita patut melakukan itu saudara, supaya seluruh keluarga kita bukan mendengar kita melayani di luar, kelihatan pelayanan kita sibuk dan lain sebagainya, tapi kita melupakan saudara ya, seisi rumah kita. Jangan saudara, tapi pelayanan kita harus seimbang. Karena apa? Kita harus membalas budi mereka. Mereka begitu baik memelihara kita, menjaga kita, orang tua kita, nenek kita ya, yang masih ada neneknya, mari kita berbakti. Yang masih punya orang tua, mari kita berbakti dengan baik kepada mereka, bukan dengan pemberian-pemberian yang mungkin wah gitu saudara, tetapi dengan sikap, perkataan kita, tutur kata kita, ya gaya hidup kita ya, sehingga kita akan menjadi berkat bagi seisi rumah kita ya saudara. Ada satu kesaksian yang saya ingin sampaikan saudara. Udah beberapa kali ini saya mengalami, kalau saya melayani dipanggil untuk pelayanan keluarga, ada orang-orang yang sakit ya, seringkali ada beberapa kali lah gitu, bukan seringkali saudara, ada beberapa kali kalau saya melayani orang-orang yang sakit, itu saya biasanya diberikan hikmat sama Tuhan bahwa orang ini sudah tinggal waktu, atau orang ini akan segera kembali ke pangkuan Bapa Surgawi, itu Tuhan berikan kepada saya. Nah seringkali saudara, saya ajarkan kepada seluruh keluarga ya, untuk mereka berkumpul bersama-sama, menyampaikan terima kasih ya untuk orang yang mungkin sudah sakitnya parah, atau orang itu akan segera dipanggil oleh Tuhan. Kalau memang ada kesempatan seluruh keluarga itu berkumpul dan mereka saling minta maaf dan berterima kasih. Mungkin kalau anak-anak kepada orang tuanya itu berterima kasih bahwa selama ini mereka sudah dipelihara, diberikan pendidikan yang terbaik ya, sampai mereka berumah tangga ya, mereka merasakan kasih sayang orang tua mereka, mereka berterima kasih kepada orang tuanya, lalu meminta maaf dan saling memaafkan. Dan ternyata saudara, hal ini saya temukan dalam pelayanan pribadi itu sangat berarti sekali ya saudara. Baru-baru ini saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan di Siantar. Saudara, saya tidak kenal orang itu, tapi keluarganya ada yang saya kenal ya. Mereka katakan, Mama Rohani, tolong saudara saya sakit di Siantar, tolong didoakan gitu. Terus waktu mereka video call, saya lihat ada seorang ibu yang sudah umurnya di atas, mungkin di atas 60, sekitar 63 begitu ya. Terus saya bertanya, lalu saya doakan ya, saya doakan. Setelah saya doakan, lalu saya katakan, ayo semua kumpul, yang ada di Siantar kumpul malam ini. Kalau yang jauh bisa video call, saya katakan kalian berterima kasih ya kepada, itu ternyata kakak paling tua gitu, kepada kakak yang paling tua berterima kasih apa yang sudah dia buat dalam hidup kalian sebagai adik-adiknya, ipar-iparnya, adik ipar ya, saya katakan. Lalu saling minta maaf ya. Dan akhirnya baru saya selesai berkata demikian, semua sudah teriak-teriak, jerit-jerit, menangis. Lalu ada seorang laki-laki yang ada di tempat itu, dia katakan, jangan nangis, jangan teriak-teriak, ayo satu persatu. Iya betul, saya bilang, mulai dari yang nomor 2, 3 dan selanjutnya. Dan puji Tuhan, setelah itu si ibu ini ya, kakaknya ini diangkut ke rumah sakit. Dan setiap hari saya pantau, saya tanya bagaimana perkembangannya. Katanya baik, tidak kena COVID gitu, semakin sehat. Bahkan saya dikirimin foto-fotonya. Oh puji Tuhan, saya katakan. Ya, dan ternyata hari keberapa begitu, kira-kira hari ke-5 atau mungkin hari ke-6, pagi-pagi jam 3 saya di WA, dikatakan, Mama Rohani, puji Tuhan kakak tadi sudah pulang ke rumah Bapak Surgawi sekian menit yang lalu, puji Tuhan. Saudara,
Seringkali saya mengalami hal-hal yang demikian. Kalau benar-benar itu ada pesan Tuhan, saya sampaikan. Perlu pemberesan antara kakak dan adik, saudara-saudara, bahkan keluarga seisi rumah. Ya, jangan sampai kita menyesal kalau kesempatan itu tidak kita ambil baik-baik, ya kita akan menyesal ya. Tapi mari di dalam hidup kita sebagai orang percaya, mari kita juga memperhatikan keluarga kita. Tadi digambarkan juga janda-janda yang ditinggalkan oleh suami yang pulang ke rumah Bapa Surgawi. Ya, itu juga perlu kita urus di dalam hidup saya. Saya juga punya saudara-saudara yang sudah janda, saya juga belajar memperhatikan mereka. Seringkali saya perhatikan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang perlu didoakan ya. Itu saya lakukan karena itu yang Tuhan mau, karena itu adalah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mari saudara sekalian, jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Ya, kita belajar untuk selalu berbuat baik untuk seisi rumah kita supaya nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita tidak menjadi batu sandungan ya, tapi hidup kita menjadi berkat di luar maupun menjadi berkat di dalam, yaitu di dalam keluarga kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, Gembala yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, juga untuk memperhatikan kaum keluarga kami, seisi rumah kami. Bapa, itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni kami, seringkali kami begitu aktif untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai kemana-mana keluar. Tapi kami seringkali melupakan keluarga seisi rumah kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah kami juga setelah kami menerima firman-Mu ini, kami jadi pelaku-pelaku firman Allah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan berjumpa lagi pada hari-hari yang akan datang dalam ibadah sepanjang minggu ini. Dan kita akan lihat nanti ya ada pengumumannya di WA group ya saudara. Biarlah kita juga akan tetap ya bersekutu, tidak hanya sampai pagi ini saja. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat rasuli dan Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memimpin seluruh ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan memelihara kami. Dan sekarang saudaraku yang ada dalam Tuhan, Engkau adalah permata-permata Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh yang Kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.